Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Pemirsa, saya berkawan dengan Pak Bahlil ini lama. Tapi baru ini saya betul-betul melihat beliau itu menangis. Jadi luar biasa ini. Body Rambo, hati Romeo. Body atletis, hati Teletubbies ini ternyata. Artinya emang Ibu perannya luar biasa atas kesusahan Pak Bahlil hari ini ya? Ya, saya harus boleh mengatakan yang bisa merubah jadwal dan yang bisa segala-galanya ibu saya. Cuman Ibu ya? Ibu aja. Mungkin karena dulu udah banyak kesalahan kepada ibu kali ya. Udah terlalu banyak kesalahan kepada ibu dulu. Jadi di usia seperti sekarang dan ibu saya juga udah tua. Saya ingin menjadi anak yang bisa minimal bisa menyejukkan dan membanggakan ibu saya aja. Jadi saya nggak akan pernah luar biasa. nggak pernah pingin untuk mencederai perasaan. Dan saya pikir agama aja udah bilang kan Ya. bahwa keikhlasan Allah itu terletak pada keikhlasan kedua orang tua, apalagi ibu. Apalagi Ibu. Apalagi ibu. Bahkan dalam dulu kita ngaji waktu di SD kan mengatakan sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Itulah sialnya kita laki-laki, tidak pernah dibilang sorga di belakang di bawah telapak kaki bapak-bapak. Ibu ya? Ibu. Saya punya satu foto. Ini orang ini kalau untuk Bapak perannya apa ini? Kita lihat. Saya menghargai upaya-upaya BKPM yang terus melakukan percepatan proses investasi, mulai dari mempermudah perizinan dan memfasilitasi investor sebaik mungkin melayani agar investasi dari dalam maupun dari luar negeri bisa tumbuh. Nah, ini Pak Jokowi memuji langkah Pak Bahlil soal investasi. Respon Pak Bahlil? Kalau saya sejak dari dulu, Gus memulai karir sejak Ketua Umum HIPMI di Papua, kemudian masuk ke Jakarta menjadi Ketua Umum HIPMI Pusat yang belum pernah terjadi untuk orang daerah ya sekelas. Kalau orang daerah yang anak konglomerat udah ada, tapi orang daerah yang anak konglomerat itu belum ada Gus, baru saya. Jadi kalau saya selalu bekerja pada sebuah fokus, sungguh-sungguh, tuntas. Hasil biarlah orang yang menilai. Kalaupun itu ada apresiasi dari orang lain atau katakanlah pidato Bapak Presiden, itu pun bukan karena kerja saya Gus. Oke. Karena kerja besar dari tim BKPM. Tim BKPM. Saya sendiri diperintahkan oleh Bapak Presiden, Mas Bahlil, kita harus mampu membuat satu kebijakan yang menaikkelaskan UMKM menjadi menengah dan besar. Kita harus mampu membina anak daerah untuk menjadi pengusaha, jangan hanya menjadi karyawan. Sebagai orang yang dilahirkan dari kampung dan memulai usaha dari nol dari UMKM, dan Bapak Presiden juga adalah memulai dari UMKM, saya merasa ini sebuah amanah. Ya. Sedekahnya konglomerat itu pada seberapa besar materi yang kita kasih. Oke. Tapi kalau sedekahnya pejabat itu ada pada kebijakan terkait dengan kewenangan. Saya pingin sekalipun itu kecil, tetapi bisa terasa untuk seluruh saudara-saudara saya yang ada di kampung-kampung di daerah dari Sabang sampai Merauke. Inilah yang namanya Fastabiqul Khairat. Fastabiqul Khairat itu bukan satu posisi untuk diberbukan banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Itu Fastabiqul Khairat. Saya ingat Gus, dulu kan di Islam itu kan sebenarnya substansinya ada dua. Tolong koreksi Gus ya kalau salah. Satu itu hablum minallah, yang kedua hablum dan minannas. satu hablum minannas. Turunan daripada hablum minannas itu kan rahmatan lil alamin. Dan sebaik-baiknya orang itu harus linnas. berguna untuk banyak manfaatnya. yang bermanfaat untuk yang lain. Tapi tolong Pak Menteri jangan dilanjutkan, karena kalau Pak Menteri ngomong itu saya nggak punya job Pak. Ngeri sekali. Iya. Makanya pantesan kenapa saya belum pernah diundang pengajian ke BKPM. Ternyata kepalanya bisa ngaji sendiri. Pak, saya punya foto. Kita lihat. Di antara 4 orang ini kan dulu menurut saya sih yang paling nggak terkenal tuh Pak Bahlil loh, beneran loh.
Mereka semuanya sekolahnya di luar negeri. Ya. Bro Bahlil kan enggak. Tapi sekarang suksesnya sama. Enggak Pernah terbayang enggak sih? Saya jangankan hidup terbayang seperti ini, hidup untuk di Jakarta aja nggak pernah terbayang. Enggak pernah terbayang. Jadi ketika saya masih di terminal jadi sopir angkot, bayangan saya adalah bagaimana saya punya angkot, hidup kemudian saya kawin bisa kasih makan anak istri saya. Itu aja bayangan hidup saya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tapi sejarah mencatat banyak pemimpin besar itulah dari kampung, Pak. Dan salah satunya adalah Pak Bahlil. Tepuk tangan untuk Pak Bahlil. Mohon izin, Pak, ini saya harus tausiah ini, Pak. Mumpung ada Pak Bahlil, siapa tahu tausiah saya menarik, besok diundang ke BKPM. Mari kita dengarkan tausiah ala Gus Miftah. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, Nabi itu jumlahnya 124.000 Nabi. Hadis ini sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. 124.000 Nabi. Nah, ulama, kiai itu adalah ahli warisnya para Nabi. Dan yang perlu dicatat adalah Nabi-Nabi ini semuanya pekerja keras. Coba kita lihat Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman walaupun dia seorang raja, setiap kali setelah sholat duhur, beliau duduk di serambi masjid. Ketemu orang miskin, dia mengatakan miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin yang bertemu dengan orang miskin. Saat itu orang miskin bertanya, wahai Sulaiman, engkau raja, kenapa engkau mengatakan dirimu miskin? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Karena saya tidak pernah makan kecuali dari hasil keringat saya sendiri. Nah, Nabi Muhammad SAW juga bekerja keras. Pernah menjadi pengembala kambing, kan pernah menjadi pedagang dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya apa? Usaha keras mereka akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW dari seorang pengembala kambing, kemudian pedagang, menjadi orang yang sukses. Bahkan ketika menikah dengan Siti Khadijah, berapa mas kawinnya? 20 ekor unta. Kalau satu unta 20 juta, berarti mas kawin Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah 400 juta. Ingat, 20 ekor unta. Sama dulu ketika Gus Miftah menikahi istrinya, berapa mas kawinnya? 20 ekor kutu. Lah artinya apa? Kalau kemudian kita belajar dari para nabi dan rasul, tidak ada kesuksesan itu tanpa kerja keras. Nabi Musa alaihissalam sukses menjadi nabi karena bekerja dengan begitu keras. Bahkan di luar batas kemampuannya. Ketika diperintahkan untuk memerangi Fir'aun, kalau menggunakan logika kemanusiaan dia tidak akan berani. Kenapa? Fir'aun maharaja, sementara Musa hanya merupakan anak angkat dari Fir'aun. Begitu Nabi Musa menerima perintah Tuhan untuk berperang melawan Fir'aun, dia tidak menggunakan akalnya tapi menggunakan hatinya. Dan apa yang terjadi? Apakah Musa menang melawan Fir'aun? Tidak. Musa kalah melawan Fir'aun. Dikejar oleh Fir'aun ketemu sungai. Pilihannya cuma dua. Lari terus masuk ke dalam lautan, kembali dihajar oleh Fir'aun. Tapi apa yang membedakan antara Fir'aun dan Musa? Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan. Sementara selemah-lemahnya Musa, di dalam hatinya ada Tuhan. Dan pada akhirnya, orang yang di dalam hatinya ada Tuhan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya apa? Ketika kemudian kita kerja keras, kemudian kita kerja cerdas. Apa sih misalnya bedanya kerja keras dan kerja cerdas? Apa tuh, Gus? Kerja keras akan membuat seseorang bertahan hidup. Tapi kerja cerdas akan membuat seseorang menikmati hidup. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Bahlil hari ini. Luar biasa. Maka saya kadang-kadang aneh dengan anak-anak hari ini. Kerja nggak mau, usaha nggak mau. Setiap hari tidur, begitu bangun bikin status di WA. Akan indah pada waktunya. Hei bro, bangun, tidurmu ngiler. Maka ingat, cukup sudah mereka menertawakan mimpimu. Sekarang saatnya kamu tutup mulut mereka dengan hasil kerja kerasmu. Ingat, lelaki itu harus kerja keras. Kenapa? Karena biaya kecantikan wanita tidak ditanggung oleh BPJS. Masya Allah. Mohon izin Pak Bahlil, saya disuguh soto ini Pak. Karena saya tahu tadi saya puasa ya, ini saya makan soto ini ceritanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya buka puasa dengan soto ini Pak. Mantap rasanya. Kenapa?
soto ini enak, ingat hanya dengan Sasa MSG melezatkan semua makanan seluruh generasi supaya kita bisa menikmati hidup sepenuhnya. Pak Bahlil, terima kasih hadirnya. Luar Terima kasih, biasa Gus. obrolan kita malam hari ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi orang-orang di seluruh Indonesia. Terima kasih Sobat Kepo. Kita akan kembali bertemu minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama dengan bintang tamu yang luar biasa. Tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.